Oke, baik. Sudahkah Anda menjadi diri Anda sendiri karena menjadi orang lain sudah ada yang punya sebuah strategi agar Anda semakin kreatif dan produktif di tahun 2026? Nah, aku nama saya Rahmat. Seperti kebanyakan orang luar sana, saya selalu tahu cara untuk menyakiti diri sendiri dengan penghakiman. Sampai suatu saat saya berhasil memenangi perlombaan seperti karya tulis, beasiswa, dan juga berhasil memfasilitasi orang untuk menggali potensi mereka. Yang mana target malam ini adalah kita berusaha untuk mengurangi kebiasaan kita untuk mengecilkan diri kita sendiri, dan target jangka panjang kita adalah tentunya Anda semakin tertarik dengan diri Anda sehingga di 2026 nanti Anda eh, akan semakin mudah untuk mengekspresikan potensi, Anda terus berkarya, semakin produktif, dan tentunya kehidupan akan semakin berlimpah. Dan seperti yang kita sudah apa bersama, banyak orang di luar sana, bukan kita yang ada di sini, sudah bergerak dari cara pandang ada yang salah denganku. Oleh karena itu, dan cara pandang tersebut juga tidak salah, karena menurut penelitian Universitas Harvard, 46,9% masa aktif manusia pikirannya ada di masa depan dan masa lalu. Masa depan ketakutan, masa lalu penuh penyesalan, yang menyebabkan mereka tidak bahagia. Artinya apa? Untuk bahagia, segera arahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Karena ketika kebanyakan orang di luar sana fokusnya ke masa depan, biasanya mereka penuh dengan ketakutan, yaitu, aduh, aku belum ngapa-ngapain. Atau ke masa lalu, tuh kan, kenapa aku nggak mengambil keputusan di tahun 2024 kemarin. Jadi, Anda tidak mempunyai kesempatan untuk sayang dengan diri Anda. Akibat dari salah satunya keberadaan sosial media yang memudahkan kita untuk ngurusin kehidupan orang lain. Sehingga ketika kita mudah untuk mengakses rumput tetangga, kita selalu bilang, tuh kan, aku belum berkembang, sedangkan yang lainnya sudah berkembang. Yang menyebabkan saat Anda selalu membandingkan diri Anda dengan perkembangan orang lain, yang terjadi adalah tentunya semakin kuat semakin kuat tekanan yang kita berikan ke diri sendiri. Dan tentunya topik malam ini juga membahas mengenai the pyramid of pain, yang mana sebenarnya itu terinspirasi dari sebuah cerita di mana di Amerika ketika ada orang yang kena masalah seperti abuse, itu ketika mereka datang ke kantor polisi, mereka diminta untuk bercerita. Dan ketika mereka datang ke jaksa, mereka diminta untuk menceritakan yang sama, dan ketika di depan hakim pun sama. Di depan psikolog juga diminta menceritakan hal yang sama. Nah, ditemukan bahwa ketika mereka selalu bercerita cerita yang sama, level stres mereka itu lebih tinggi dari yang sebelumnya. Karena mereka terus bercerita mengenai kejadian yang mereka alami. Oleh karena itu dicari solusinya, salah satunya adalah dengan direkam. Ketika di kantor polisi mereka laporan, direkam, dan rekaman itu yang disebarkan kepada pihak-pihak yang pihak-pihak berwajib lainnya. Nah, dari sini mungkin Anda semakin menyadari hati-hati dengan cerita yang sering kita ceritakan ke diri sendiri. Karena ketika cerita tersebut sering kita ceritakan ke diri sendiri, menurut teori Pyramid of Pain, pertama adalah cerita sebuah kondisi yang kita alami. Kemudian ketika kita bercerita mengenai sebuah kondisi, biasanya muncul apa? Emosi. Dan ketika emosi tidak dihargai dan biasanya ditutupi, akan menjadi sebuah label. Seperti saya dulu ketika saya mengalami sebuah kondisi, uang saya dilarikan oleh partner bisnis saya merasa kecewa, dan kekecewaan ini karena saya belum tahu teorinya, kekecewaan ini saya tutupi, saya berusaha untuk tabah, tegar. Yang terjadi adalah rasa tersebut semakin kuat, dan akhirnya saya selalu bercerita kepada orang-orang di luar sana, kepada teman-teman saya, kolega saya, bahwa saya adalah korban. I'm a victim of this condition. Aku ditipu, cerita ke teman, aku disakiti, cerita ke teman yang lain, aku punya masalah ini dan masalah itu. Sekali lagi, bercerita mengenai permasalahan tidak salah, tapi kalau hanya bercerita tanpa Anda berusaha untuk mengubah energinya, Anda akan memperkuat the pyramid of pain tadi, yang menyebabkan label Anda sangat kaku, label Anda sangat kuat, Anda akan terus memegang diri Anda adalah korban di kehidupan ini. Dan ini kalau Anda perhatikan yang sering digunakan oleh orang-orang di luar sana,
yaitu mereka selalu bercerita kepada orang lain kalau mereka adalah korban. Sehingga kadang kita yang mendengarkan, kalau kita tidak hati-hati, kita akan diseret energinya ke bawah, yang dikenal dengan istilah apa? Vampir-vampir energi. Nah, ketika Anda bisa mendeteksi, oh, ini orang ketika bercerita mengenai permasalahannya, ternyata dia tidak ingin dicarikan solusi, tapi dia ingin menarik saya untuk turun ke bawah level energinya selaras dengan dia supaya dia punya teman. Oke, apa pilihan yang tersedia di sini? Apakah Anda langsung todong dia dengan pertanyaan, oke, dari kondisi yang sedang kamu alami, apa solusi yang ingin kamu fokuskan? Kalau dia ingin berubah, biasanya dia akan melunak energinya dan kemudian dia akan mengarahkan fokusnya kepada solusi sehingga Anda bisa bantu. Tapi kalau orang-orang yang masih asik berdrama di kehidupan mereka, kalau Anda todong dengan pertanyaan yang sifatnya solutif seperti tadi, oke, apa yang ingin kamu solusi apa yang ingin kamu fokuskan dari kondisi yang kamu ceritakan tadi? Kalau dia masih suka dengan dramanya, dia akan langsung tersinggung. Ah, kamu nggak menghargai aku. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan Anda dan mencari korban-korban lainnya untuk diseret energinya. Oleh karena itu, keputusan di tangan Anda, apakah Anda mau disedot energinya oleh vampir-vampir energi seperti, dan hampir 80% orang-orang di luar sana itu bangga sekali dengan label mereka adalah vampir energi, mereka adalah korban di kehidupan ini. Oleh karena itu, tugas kita untuk orang-orang yang berkesadaran bukan separasi, aku nggak mau ketemu dengan orang ini. Tapi lebih kepada ketika Anda bertemu dengan orang-orang seperti itu, Anda tanya ke dalam diri, oke semesta Tuhanku, kenapa ya kok hadir orang-orang ini di kehidupanku? Apa yang sedang difasilitasi? Apakah aku diminta untuk berhati-hati juga ketika mengeluarkan sebuah statement dari mulutku? Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah doa. Kalau Anda ingin mengubah kehidupan Anda, pastikan Anda juga waspada dengan kata-kata Anda. Karena itu tadi, masih banyak orang suka dengan drama-drama yang mereka punya. Kelas ini terinspirasi dari sebuah statement yang diberikan oleh teman kita yang mengikuti Training for Trainer. Kemarin ada sebuah pertanyaan yang cukup mengusik saya karena saya juga dulu mengalami hal tersebut. Jadi ketika memfasilitasi klien, sudah waktunya berhenti, tapi sesi tersebut terus berlanjut. Misalnya jam 7 harusnya selesai, ini sampai jam 10 malam. Yang menyebabkan, kalau saya dulu adalah, saya merasa lelah, fisik dan mental. Namun saya terus melakukan hal itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ada yang kurang dalam diri saya. Orang ini, saya tuh beruntung banget bisa ada orang yang mengambil sesi sama saya. Dan adalah kewajiban saya untuk menolong orang lain. Nah, ketika cara pandang seperti ini dipegang, apalagi oleh orang-orang yang masih mempunyai savior syndrome, ingin menyelamatkan semua orang, biasanya kita selalu mengorbankan diri kita untuk membantu orang lain. Akibat kita merasa tidak layak ketika ada orang yang ingin bekerja sama dengan kita, ketika ada orang yang ingin bermain-main dengan kita. Oleh karena itu yang selalu saya sarankan kepada teman-teman di sini, yaitu ketika ingin menjadi fasilitator, coach, ataupun team leader, tolong sadari dulu bersihnya soul Anda. Maksudnya begini, karena kebanyakan orang ketika belajar sebuah modalitas, mereka lupa bahwa jadi langkah pertama adalah awakening, terbangunkan dari tidur panjang mereka dengan mempelajari pendekatan-pendekatan spiritual seperti meditasi, energi, dan sebagainya. Ini kalau kita berbicara dari sisi spiritual ya. Nah, kebanyakan orang itu langsung lompat ke langkah yang ketiga, yaitu ingin membantu dan menyelamatkan orang lain karena dia merasa manfaatnya dari meditasi itu sendiri. Namun sayangnya ketika dia lompat dari awakening to sharing, proses sharingnya adalah full of control. Want to save other people, dan mencederai diri mereka sendiri. Oleh karena itu, saran saya sebelum melompat ke level yang ketiga, yaitu berbagi, pastikan masuk dulu ke level yang kedua, yaitu gunakan modalitas yang Anda pelajari untuk ke dalam. Bersihin dulu yang di dalam. Gunakan meditasi untuk berkenalan dengan luka di dalam diri Anda. Nah, setelah yang di dalam itu dibersihin, proses Anda naik ke level ketiga, yaitu berbagi dengan orang lain, itu penuh dengan playful energinya. Anda tidak memaksakan orang lain untuk percaya dengan apa yang Anda katakan. Karena, dan ini masih banyak ya orang-orang luar sana yang ingin sekali memaksakan pendapat mereka. Kamu harus gunakan meditasi, karena meditasi adalah satu-satu cara untuk mengubah kehidupanmu.
dapat dipastikan dia belum ke level kedua, dia langsung masuk ke level yang ketiga. Dia belum menggunakan itu untuk dirinya. Karena kalau orang sudah percaya dengan apa yang dia katakan, dia nggak akan pernah memaksa orang lain untuk percaya dengan apa yang dia katakan. Tapi kalau dia masih, kamu harus gunakan ini, kamu harus gunakan ini, dapat dipastikan dia belum menggunakan itu untuk dirinya. Dia ingin ngajak orang lain supaya bisa membuktikan dari data kalau ini benar, tapi bukan dipraktikkan dulu ke dia. Dan caranya biasanya penuh dengan ekspektasi, penuh dengan controlling, dan memaksakan sebuah ide. Dan di kelas kemarin juga kita sedang membahas dari pendekatan Peter Senge, sebuah quote-nya yang sangat saya suka, yaitu orang itu suka berubah, namun mereka tidak suka dipaksakan untuk berubah. Sekali lagi, orang itu suka berubah. Mereka menyadari kehidupannya dinamis. Mereka suka berubah, tapi mereka nggak suka kalau dipaksakan untuk berubah. Dipaksa untuk berubah tuh mereka nggak suka. Oleh karena itu ini yang mungkin perlu Anda sadari, karena target kita malam ini adalah untuk mengurangi penghakiman yang Anda punya ke dalam diri sendiri, sehingga target jangka panjang kita ketika suara-suara penghakiman ke diri sendiri Anda semakin berkurang, level kreativitas Anda naik, karena penghakiman dan kreativitas itu hanya bisa muncul salah satu. Kalau penghakimannya masih gede, kreativitas pasti rendah. Tapi ketika penghakimannya berkurang, kreativitas pasti naik. Nah, untuk 2026 nanti, target jangka panjang kita adalah Anda semakin kreatif, produktif, dan tentunya berlimpah. Yuk, mari pertimbangkan. Karena kami tidak tahu apa yang terbaik bagi Anda, kami hanya memberikan pilihan supaya Anda pilih sendiri bahwa keputusan di tangan Anda. Karena dari data-data yang kami kumpulkan, beberapa klien kami yang hubungan dengan anaknya sebelumnya itu tidak terlalu bagus, karena cara dia memperlakukan dirinya itu juga tidak bagus. Karena kita tidak akan bisa memberikan cinta kepada orang lain kalau kita sendiri nggak punya cinta itu. Nah, ketika saya meminta dia untuk mencintai dirinya, self-love versi berkembang bersama adalah menerima semua sisinya. Dia yang pemarah, dia yang sabar, dia yang rajin dan dia yang pemalas, dia yang tepat waktu dan suka menunda. Ketika semua itu dihadirkan, rasa cinta dalam dirinya sudah penuh, sehingga dia tidak pernah lagi berharap sama anaknya. Berharap cinta kepada anaknya. Ternyata hubungannya selama ini bersifat controlling, aku bapakmu, kamu harus manut sama aku, kamu harus nurut sama aku. Nah, nurut sama aku itu sebenarnya keinginan dia untuk dicintai. Karena Hafiz, Sufi Persia abad ke-14 pernah mengatakan ketika ada orang sedang berbicara dengan kita, dia itu sebenarnya sedang membisikkan kepada kita, tolong cintai saya. Nah, ternyata keinginan dia untuk mengontrol anaknya adalah bisikan dia kepada anaknya bahwa aku dicintai atau aku kan ayahmu. Nah, ketika anaknya nggak bisa memberikan cinta, ayahnya semakin kuat mengontrol, akhirnya si anaknya ini rebel. Nah, ketika kita rubah cara pandang, yuk berikan dulu apa yang sedang kamu butuhkan dari orang lain, karena lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan problemnya juga sedikit. Coba kita berikan itu. Nah, ketika dia memberikan itu ke dirinya sendiri, dia tidak lagi berharap cinta kepada anaknya, namun lebih banyak menjadi ruang tanpa penghakiman buat anaknya. Ketika anaknya datang, disambut, anaknya kaget karena selama ini nggak pernah seperti itu, dan si bapaknya lebih banyak mendengarkan. Sekali lagi, ini belum tentu cara yang tepat ya, tapi kebetulan untuk dia membuat dia semakin sayang dengan dirinya dan membuat dia semakin dekat hubungannya dengan anaknya. Oleh karena itu, sekali lagi, ini hanya satu dari begitu banyak pendekatan-pendekatan. Saran saya, gunakan pendekatan yang cocok buat Anda. Kesadarannya yang paling penting adalah Anda tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang Anda sendiri nggak punya. Anda tidak akan bisa memberikan cinta kepada orang lain kalau Anda sendiri nggak punya cinta itu. Oleh karena itu, tolong berikan kepada diri Anda sendiri apa yang Anda sedang butuhkan kepada orang lain. Oke, ini kedengarannya kok apa-apa saya, kenapa nggak orang lain yang berubah? Oke, kalau Anda masih berharap orang lain yang berubah, saran saya tolong jangan bermain-main berkembang bersama. Karena di sini kami mengingatkan bahwa kekuatannya itu di Anda. Tapi kalau Anda masih, pemerintah begini, pasangan saya begini, ayah saya abuse, ibu saya, memang mereka seperti itu. Tapi kalau Anda masih berharap orang lain yang berubah, tolong jangan main di sini. Karena di sini adalah you are the creator of your reality. Kita adalah pencipta realita kita. Ketika terjadi sebuah kondisi, apa solusi yang bisa kita ambil? Apa keputusan yang bisa kita ambil di sini?
Karena kalau kita kaitkan dari sisi spiritual, keajaiban hanya akan muncul setelah kita sendiri yang mengambil sebuah keputusan. Bukan aku berubah kalau pemerintah juga merubah keputusan kebijakan mereka. Aku juga berubah kalau pasanganku juga berubah. Ya kalau Anda masih menggunakan cara pandang itu silahkan. Tapi kalau membuat waktu Anda lama, Anda semakin tertekan, Anda tidak bisa mengekspresikan potensi, ya saran kami adalah yuk kita gunakan pendekatan-pendekatan yang di mana Anda pusatnya. Dan ini memang agak di era yang kita diminta untuk terus mengidolai orang lain, memang perlu latihan untuk semakin percaya dan sayang dengan diri sendiri. Ironis ya kedengarannya, tapi ya gimana, kita lagi sepertinya dikondisikan oleh sebuah realita yang diminta kita harus percaya sama orang lain, kita mengidolai orang lain, kita mengikuti jejak orang lain ngomong ini kita ikuti. Nah menariknya, kalau Anda menciptakan sebuah realita dengan Anda menjadi orang lain, realita yang Anda ciptakan tersebut nggak akan pernah cocok buat Anda. Sekali lagi, ketika Anda menciptakan realita dari cara pandang orang lain, realita yang sudah Anda ciptakan tersebut tidak akan pernah cocok buat Anda. Karena sekali lagi, sudahkah Anda menjadi orang lain? Sudahkah Anda menjadi diri sendiri? Karena menjadi orang lain sudah ada yang punya. Itu yang selalu saya ingat dan saya gunakan. Dan ini juga menariknya, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan salah satu agensi yang lagi diminta untuk mempromosikan sebuah film yang akan diluncurkan bulan Maret nanti. Ketika kita ngobrol, karena saya lagi tertarik mengenai film, skrip film dan sebagainya, ketika saya minta dia untuk datang, kita makan siang gitu ya. Ketika ngobrol, dia bercerita, saya sempet loh 5 bulan Pak. Bapak tahu nggak? Saya 5 bulan di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena GERD saya naik gitu. Oh ya, terus apa yang terjadi? Saya ke dokter bilang aman dari kondisi tubuh saya. Dia menyarankan saya untuk psikolog. Nah, ketika di psikolog saya baru dapat, awalnya saya enggan kan, saya beranggapan bahwa kalau udah ke psikolog berarti parah banget nih gua nih gitu kan. Tapi karena kondisinya masih seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk psikolog. Dan ada sebuah pernyataan dari psikolog yang seperti ini, kamu selalu ingin menjadi payung bagi orang lain, kapan terakhir kamu menjadi payung bagi dirimu sendiri? Karena ketika dia berkarya, semuanya untuk orang lain, untuk istrinya, untuk ibunya, untuk timnya, tapi tidak ada satupun untuk dia sendiri. Nah setelah dia menyadari hal tersebut, apa yang dia lakukan? Setiap hari Pak, sebelum saya berangkat ke kantor, saya pasti tenis dulu. Dulu, saya suka tenis, tapi ketika saya sudah mulai punya kerjaan, saya bilang tenis ini buang waktu. Mending gue gunakan untuk ketemu klien dan sebagainya. Tapi menariknya Pak, setelah saya tenis, kerjaan yang biasanya membutuhkan waktu 5 jam, itu bisa saya selesaikan 2 jam. Artinya apa? Karena dia sudah menyediakan waktu bagi dirinya, sehingga ketika dia datang ke kantor, kondisi kreativitas naik, ruang penerimaannya besar. Apapun yang disediakan oleh semesta hari itu, klien yang bagaimana, deadline yang bagaimana, bisa dia handle dengan lebih cepat. 5 jam biasanya Pak, saya harus mengerjakan sebuah proyek, namun setelah saya menyediakan waktu buat diri saya sendiri, 2 jam selesai. Nah dari situ juga menyadari pentingnya untuk mendahulukan diri kita, dan ini mungkin kedengarannya juga gila sih, berkembang bersama sama si Rahmat nih ngajakin egois kayaknya. Oke, mungkin kedengarannya seperti itu, tapi agak susah bro kalau lu nggak pernah memberikan cinta ke diri lo gitu. Agak susah nanti ke depannya. Seperti gimana ya? Karena kalau Anda masih melakukan sesuatu untuk mendapatkan validasi dari orang lain, ketika orang lain tersebut nggak ngucapin terima kasih, ngomongin Anda di belakang, Anda kecewa. Tapi kalau Anda sudah seperti kemarin juga, seperti mic-nya mati, ntar ya. Seperti salah satu peserta di Training of Trainer kemarin, dia salah satu anaknya ada yang ikut pelayanan misalnya. Saya titip pesan ke ibunya untuk disampaikan ke anaknya, pastikan kalau ingin melayani dengan term and condition yang dia punya, alias dia bersenang-senang dalam melakukannya. Kenapa? Nanti kalau dia dalam proses melayaninya dan orang yang sudah dibantu, sudah dibimbing itu tidak mengucapkan terima kasih, dia akan siap, dia akan tetap terus melayani. Tapi kalau dia melayaninya dari aku ingin membahagiakan orang lain, aku ingin membantu orang lain, nah di situ masalahnya.
Dan ini yang mungkin kalau kita kaitkan dengan topik kita malam ini, kenapa kita selalu melihat diri kita salah. Yang pertama adalah itu sudah dari sononya, Universitas Harvard pernah mengatakan otak kita diciptakan untuk bertahan hidup dari serangan binatang buas dan tanaman beracun. Anda bisa baca slide-nya. Sudah selengkap saya berikan informasinya. Namun sekarang tantangannya bukan lagi harimau, namun level stres yang tinggi dan ketakutan akan penghakiman dari orang lain. Dan kebanyakan orang memilih untuk menjadi orang lain supaya diterima. Nah, ini juga yang perlu saya titip pesan ya. Salah satu alasan saya menciptakan Berkembang Bersama, salah satunya adalah karena saya ketika bergabung ke grup A, grup B, ke grup C, saya itu merasa harus membuktikan saya berharga supaya diterima mereka, seperti sertifikasi, seperti pencapaian dan sebagainya. Kok nggak bisa menerima diri saya yang seutuhnya gitu, walaupun tanpa sertifikasi pencapaian yang saya punya. Saya merasa nggak diterima aja di situ. Akhirnya saya ngobrol ke salah satu orang yang saya anggap berkesadaran, dia bilang, kenapa lu nggak ciptakan grup sendiri? Nah, disinilah kenapa Berkembang Bersama muncul, The Power of Question muncul, salah satunya adalah untuk Anda bisa bermain-main bersama-sama di sini, tanpa harus membuktikan kebahagiaan diri Anda untuk bisa diterima. Karena banyak yang bilang setelah ikut 2 jam di sini ada rasa ringan, ada rasa rileks, karena yang saya aktifkan adalah oksitoksin di kepala Anda, bukan dopamin. Maksudnya apa? Dengan menyadari bahwa Anda lebih dari label yang Anda pegang. Anda adalah infinite being. Anda bukan ibu rumah tangga, Anda bukan fasilitator, Anda bukan bos. Anda adalah infinite being, yang mana itu adalah cara termudah untuk mempercepat proses karya Anda, yaitu lepas label yang Anda sedang pegang, sehingga Anda bisa menjadi siapa saja yang diperlukan energinya saat itu. Nah, Berkembang Bersama itu mengingatkan, yuk kita lepas dulu labelnya, paling tidak untuk 2 jam ke depan kita adalah infinite being, kita ngobrol bareng, nanti lihat apa yang bakal terjadi. Nah, ketika kita bersedia untuk membuka label kita, ada rasa ringan, kreativitas naik, dan Anda tidak sabar untuk mengekspresikan potensi. Jadi sekali lagi saran kami, paling tidak untuk 2 jam ini, sadari bahwa Anda lebih dari label Anda adalah infinite being yang sedang belajar menjadi manusia, bukan manusia yang sedang belajar hal-hal spiritual. Karena dengan Anda menyadari Anda adalah energi, kita akan mudah terhubung, oksitosin di kepala kita akan naik, akan aktif, dan tentunya akan ada rasa rileks. Yang mana ketika rasa rileks ini Anda bawa keluar, Anda akan lebih mudah untuk menghandle apapun tantangan yang sedang Anda hadapi sekarang. Karena kreativitas dan stres tidak bisa muncul di saat yang bersamaan, harus salah satu. Baik, itu adalah kesadaran yang sedang bermunculan. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan, ketika Anda membaca slide yang sudah saya berikan, kesadaran apa yang muncul? Silakan.